Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita berjumpa secara virtual dalam agenda diskusi ngobrol-ngobrol live Instagram bersama dengan salah satu tokoh yang mungkin selalu membersamai teman-teman Parwa semuanya. Kali ini akan mengundang khusus secara spesial salah satu tamu kehormatan kita semuanya. Baik, ini sudah bergabung bersama kami dan bersama kita semuanya ada Bang Rifki Karsayuda selaku anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi PDIP. Selamat malam Bang Rifki, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Sepertinya kita masih belum bisa melihat Bang Rifki di layar live Instagram malam ini. Tapi kita akan menunggu Bang Rifki. Tes-tes terlebih dahulu. Iya, tes-tes. Bang Rifki, kita masih belum melihat Bang Rifki di layar. Oke, sudah. Bang Rifki, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah, sehat. Dengan kaos MRK milenial. Terima kasih Bang Rifki. Akan untuk ngobrol-ngobrol tidak terlalu panjang, 45 menit cukup untuk kita membahas satu isu pada malam hari ini. Di tengah kesibukan Bang Rifki, kita akan selalu memantau sosial media Bang Rifki dengan kerja-kerja nyata dan juga milenial. Ini menjadi langkah yang luar biasa Bang Rifki. Dan sekali lagi terima kasih telah membersamai Parwa Institute untuk kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Bang Rifki, sebelum mungkin Bang Rifki juga ingin menyapa sahabat Parwa yang selalu menjadi fans Bang Rifki, tapi ini akan mulai pembahasan pada malam hari ini berkenaan dengan bagaimana sebenarnya realisasi proyek dan juga program strategi nasional di bawah kepemimpinan atau pemerintahan Joko Widodo. Kalau kita melihat masa kepemimpinan Pak Joko Widodo dan juga Pak Ma'ruf Amin, ini sisa 2,5 tahun lagi. Artinya bisa mengatakan waktu yang cukup sedikit untuk kemudian realisasikan program-program yang mungkin itu juga dirancang oleh pemerintah. Tapi kemudian ini menunjukkan atau menjadi memunculkan satu pertanyaan besar, berapa besar sebenarnya keberhasilan pemerintah hari ini dalam arti bawah pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam mengembangkan dan juga memajukan Indonesia. Nah, salah satu tolak ukur atau indikator kita melihat dari bagaimana realisasi program strategis nasional itu sendiri. Kalau dari pandangan atau sudut pandang seorang Bang Rifki, karena kalau kita melihat dua unsur yang kemudian mempunyai otoritas dan juga kewajiban untuk kemudian melakukan penilaian, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan adalah salah satunya partai politik dan juga legislatif. Nah, kita ingin melihat pada malam hari ini, mana dari kacamata Bang Rifki selaku anggota DPR RI untuk melihat bagaimana realisasi proyek juga program strategis nasional. Bang Rifki, bagaimana pandangan Bang? Apakah kita menggunakan parameter untuk mengetahui kinerja atau realisasi program strategis nasional? Seberapa besar keberhasilan pemerintah Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin dalam juga Ya, suaranya putus-putus. Oh iya Bang. Suaranya putus-putus nggak? Bang Rifki, oke. Cek. Tuh putus-putus live-nya Mbak Parwa tuh, ada yang komen. Oke. Bang Rifki, cek. Saya sudah menggunakan Cek. WiFi. Tadi sepertinya saya tidak menggunakan WiFi. Oke. Bang Rifki, saya ulang mungkin ya untuk pertanyaannya. Mungkin kalau kita melihat masa kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah sisa 2,5 tahun.
kalau itu terhitung dari dilantik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa besar sebenarnya keberhasilan kinerja Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin dalam majukan dan juga mengembangkan Indonesia. Nah, salah satu kita lihat adalah keberhasilan realisasi program strategis nasional. Kita melihat indikator tersebut. Nah, kalau kita melihat dua kemudian mempunyai otoritas dalam melakukan penilaian dan juga pengawasan adalah legislatif dan juga partai politik. Kita ingin melihat bersama dengan Bang Rifki bagaimana kacamata Bang Rifki melihat keberhasilan ini, keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin dalam memajukan dan mengembangkan Indonesia. Satu indikator kita lihat bagaimana program atau pengembangan strategis nasional. Bang Rifki mungkin bisa terdengar dengan jelas, Bang Rifki? Saya bisa mendengar walaupun putus-putus. Saya mendengar, tapi sangat putus-putus dari tadi. Ya, pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ada 19 orang bergabung sama kita. Mudah-mudahan nambah terus. Pertama, di bulan Syawal ini izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali baik sebagai pribadi maupun sebagai wakil rakyat yang saat ini diberikan amanah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik perkataan, perbuatan yang sengaja tidak sengaja menyakiti hati kawan-kawan, saya mohon dimaafkan. Presiden Jokowi dan Kiai Maruf itu dilantik 20 Oktober 2019. Berjeda sekitar 19 hari dari pelantikan saya sebagai anggota DPR MPR. Kami dilantik 1 Oktober 2019. Kalau kita memaknai program strategis nasional itu sebagai program-program infrastruktur yang bersifat fisik, maka secara objektifly kita harus mengatakan bahwa inilah kali pertama saya kira kita punya presiden paling progresif dalam pengembangan infrastruktur di hampir semua negeri. Kawan-kawan sekalian bisa merasakan yang terutama di Jawa dan Sumatera bagaimana sekarang kualitas infrastruktur itu, terutama infrastruktur darat ya. Pada saat mudik kemarin terasa sekali saya kira ruas-ruas tol itu bisa menyambung dari ujung Merak sampai dengan ke ujung Banyuwangi di Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera juga demikian. Di beberapa tempat saya kira program-program strategis nasional juga menunjukkan keberhasilannya, terutama pada sektor infrastruktur. Hal lain saya kira juga yang patut mendapatkan perhatian kita, bahwa pemerintahan di term kedua Presiden Joko Widodo ini juga menginginkan peningkatan sumber-sumber ekonomi baru, salah satunya pada sektor pariwisata. Karena itu kita mengenal ada program strategis nasional destinasi pariwisata super prioritas nasional yang tren kita sebut dengan New Bali. Ada 11 New Bali yang saat ini sudah dan sedang dikembangkan. Salah satu yang paling saya kira kita tahu adalah Mandalika, yang kemarin mendatangkan banyak sekali orang dari berbagai macam negara, termasuk juga saya kira hampir semua elit berkumpul di Mandalika pada saat perhelatan Formula 1 yang lalu gitu. Nah, Mandalika itu hanya satu dari 11 yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka proyek strategis nasional. Ada Likupang di Sulawesi Utara, ada Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur, ada Toba ya di Sumatera Utara, ada revitalisasi Candi Borobudur. Di luar hal-hal itu saya kira pemerintah juga sangat concern ya untuk membangun berbagai macam proyek strategis nasional. Kendati sejak tahun 2020 dan 2021 hingga kini APBN kita, keuangan negara kita di tingkat nasional termasuk juga di tingkat daerah APBD itu mengalami pendarahan bleeding yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Kita tahu pada APBN itu hampir 1.000 triliun per tahun, dari 2.600 triliun APBN kita dihajatkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
bukan hanya dalam konteks kesehatan, tetapi juga recovery dalam konteks ekonomi dan sosial. Masyarakat kita yang terpapar COVID yang sangat rentan jatuh pada jurang kemiskinan, tidak ada pilihan bagi negara, pemerintah, dan tentu saja DPR, karena hak budgeting ada di DPR, itu memberikan misalnya semacam bantuan langsung tunai sekarang, baik berupa uang tunai, subsidi kepada mereka yang berpenghasilan rendah, maupun bantuan dalam bentuk barang, jasa, dan seterusnya, sembako, dan seterusnya, yang diberikan oleh pemerintah. Dan nilainya sekali lagi itu tidak kecil. Itu hampir 2/3 dari APBN kita. Di sisi yang lain, APBD Provinsi Kabupaten Kota, Agni dan kawan-kawan, itu posturnya sebagian besar hanya 20% yang berasal dari pendapatan asli daerah. 10-20%. Itu artinya 80-90% itu berharap dari dana transfer daerah yang berasal juga dari APBN. Sehingga kemandirian fiskal secara di tingkat lokal di Indonesia ini masih sangat rendah. Ada memang beberapa daerah yang cukup tinggi, tapi kemudian pendapatan yang cukup tinggi itu harus mensubsidi kan ke tempat yang lain gitu. Dan itulah konsekuensi dari cara kita bernegara sebagai sebuah negara kesatuan. Kita tidak menganut sistem negara federal, di mana satu negara bagian dengan negara bagian yang lain bisa membuat aturan sendiri, termasuk soal fiskal di tingkat negara-negara bagian gitu. Kita ini sejak awal menganut filosofi gotong royong sebagai jiwa dasar atau spirit utama dari Pancasila. Dan karena itu kita memilih negara kesatuan. Saya kira itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, kita juga punya prioritas untuk semakin mematangkan demokrasi dan pemerintahan. Karena itu Presiden, DPR, dan para elit Republik ini punya pandangan yang sama agar demokrasi konstitusional itu bisa berjalan dengan baik. Kita beberapa bulan ini sempat dihebohkan oleh diskursus soal penundaan pemilu tahun 2024, dan diskursus itu disudahi sendiri oleh Presiden dan juga oleh Ibu Ketua DPR misalnya Mbak Puan Maharani dan semua fraksi di DPR RI bahwa kita running for election 2024. Dan saya di Komisi 2 saat ini, kita sekarang sedang mematangkan betul tahapan pemilu tahun 2024, termasuk bagaimana ketentuan-ketentuan normatif yang mendasarinya, dan yang paling penting, ketentuan-ketentuan itu baru bisa operasional kalau ada anggarannya. Dan anggarannya juga sudah kami persiapkan. Jadi saya kira ya inilah yang sedang kita lakukan. Kita membangun raganya melalui infrastruktur fisik seperti yang saya sebutkan dan bisa kita lihat dan kita nikmati bersama saat ini. Kawan-kawan di Jabodetabek bentar lagi akan menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT sampai dengan ke Cibubur, bahkan nanti sampai dengan ke daerah Bogor gitu. Ya kawan-kawan di daerah lain juga menjadi penting. Nah, satu yang mungkin sekarang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan termasuk kami di DPR adalah implementasi dari undang-undang ibu kota negara yang sudah disahkan oleh DPR ya. Dan IKN ini tentu menjadi pertaruhan yang sangat penting. Apakah ini akan mampu menjadi legacy bagi pemerintahan ini? Pemerintahan tentu ada eksekutif dan legislatif di dalamnya. Dan karenanya APBN tahun 2022, 2023, dan 2024 itu angkanya hampir 1.000 triliun ya. Akan kita hajatkan untuk mempush kebijakan di IKN. Ini adalah bagian dari push policy. Karena kalau kita bicara antara pembiayaan melalui pembiayaan negara, APBN, dengan investasi, ini macam ayam sama telur. Yang investasi menunggu APBN-nya running dulu, yang APBN nunggu investasi running dulu. Maka dari itu kita ambil kebijakan, kita akan running menggunakan APBN, dan ini tentu akan menjadi push policy sekaligus stimulan
bagi pengembangan kawasan IKN yang berada di Pulau Kalimantan, tempat di mana saya berasal, bukan tempat di mana jin buang anak, kira-kira gitu. Baik, Rifki, artinya kalau kita melihat statement dari Rifki, 2 tahun belakang pemerintah menghadapi satu tantangan tidak sederhana dengan COVID-19, dan Bang Rifki juga sampaikan kita perlu melihat secara objektif bahwa pemerintah Pak Jokowi dan Pak Amin hari ini kita membangun terus. Tapi kalau kita lihat sejak 2016 hingga Februari tahun 2022 ada sekitar 132 PSN yang sudah selesai dan memang dengan investasi yang cukup luar biasa, 845 triliun yang dihabiskan atau digelontorkan oleh pemerintah untuk merealisasikan PSN tersebut. Ketika kita melihat rentan waktu 2,5 tahun, Bang Rifki tadi sedikit juga menyinggung soal IKN. Apakah waktu 2,5 tahun ini menjadi waktu yang cukup untuk pemerintah menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, termasuk tadi Bang Rifki sampaikan mungkin IKN masuk di dalamnya? Apakah menurut Bang Rifki 2,5 tahun itu cukup untuk pemerintah menyelesaikan tugas-tugas untuk merealisasikan program PSN itu tadi, Bang Rifki? Iya, kalau IKN indikatornya adalah membangun perkantoran, kementerian lembaga yang primer ya, Istana Kepresidenan beserta beberapa kementerian primer, kemudian MPR DPR, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mabes Polri, Mabes TNI gitu. Saya kira insya Allah selesai 2024. Tetapi jangan bayangkan IKN itu 2024 udah macam Jakarta hari ini. Oke. Yang penuh hingar-bingar penduduk dan seterusnya gitu. Karenanya mungkin secara objektif kita juga harus melihat ya beberapa contoh pemindahan ibu kota negara di beberapa negara. Ambil contoh misalnya pemindahan Melbourne ke Canberra di Australia, yang harus kita akui sampai dengan sekarang Melbourne masih sangat ramai dan masih menjadi pusat metropolitan perdagangan, bisnis, dan seterusnya di Australia. Canberra sendiri perlahan-lahan tentu menjadi ramai. Nah, karenanya IKN ini saya sering menyebut bukan multi-years program, tetapi multi-period program. Penting bagi pemerintahan sekarang ini untuk memberikan fundamen atau dasar-dasar pembangunan di IKN agar tidak ada alasan bagi pemerintahan yang akan datang. Karena kan kita udah pasti berganti presiden ini. Siapapun presidennya, untuk tidak melanjutkan proyek IKN. Jangan sampai kemudian alasan-alasan yang bersifat politik gitu, itu kemudian membelenggu ya keinginan kita untuk melanjutkan hal-hal yang sudah kita jadikan politik hukum kita bersama, karena undang-undangnya sudah disahkan gitu. Nah, itu kira-kira Agni, respon saya terkait dengan ibu kota Nusantara. Oke. Bang Rifki, kalau kita beralih dari IKN ke PSN, tapi kalau kita melihat dari proyek atau program-program strategis nasional yang mungkin sudah dirancang oleh pemerintahan hari ini, kira-kira kalau dari kacamata Bang Rifki, kira-kira program atau proyek mana yang menjadi salah satu legacy dari pemerintahan Pak Joko Widodo di kepemimpinan 2 periode kali ini yang mungkin akan paling diingat oleh rakyat kalau kita lihat dari kacamata Bang Rifki? Pak Basuki Hadi Mulyono itu sahabat saya, walaupun usianya macam orang tua saya, Menteri PUPR. Saya 1,5 tahun di Komisi 5 sangat akrab dengan beliau. Ya. Spirit kerja Pak Basuki sebagai Menteri PUPR itu diikuti oleh seluruh jajarannya di seluruh Republik Indonesia. Saya menjadi saksi bahwa banyak sekali orang-orang PU itu, Agni, dalam setahun paling bisa 2 kali, 3 kali pulang ke rumah. Jadi dan mereka
kayak di Kalimantan Selatan ini, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional orang Aceh, istri anaknya di Aceh, dia cuma bisa pulang 2 kali 3 kali setahun ke Aceh gitu. Nah mereka bekerja keras untuk kemudian memberikan pelayanan dalam konteks infrastruktur. Karena itu saya kira kita semua secara objektif ya bisa melihat loh perbaikan infrastruktur itu di hampir semua tempat di Indonesia ini. Jalan nasional itu punya kualitas yang baik sekali saat ini di hampir semua penjuru, termasuk di kampung saya ini di Kalimantan Selatan, susah mencari lobang-lobang menganga di jalan nasional sekarang ini. Kalaupun ada itu relatif berada bukan di jalan yang berstatus nasional. Nah kalau kita boleh kemudian memberikan apresiasi yang tinggi, ya saya kira jalan tol di sepanjang Jawa itu dan insya Allah sebentar lagi di sepanjang Sumatera itu adalah legasi pemerintahan Joko Widodo yang bisa diberikan dan itu saya kira sangat sulit untuk ditandingi karena memang harus kita akui dalam waktu yang cepat dia bisa melakukan ini. Dulu kalau kita punya sedikit dana yang cukup kita harus ke Singapura untuk menikmati MRT. Sekarang Agni udah bisa bikin video, udah bisa bikin vlog naik MRT di Jakarta. Itu pemerintahan Joko Widodo gitu dan itu punya kelasnya sama Singapura, sama Eropa, sama Amerika gitu. Nah, karenanya itu Jawa ya dan memang masih ada problem pemerataan pembangunan antara Jawa, Sumatera dan pulau-pulau di luar itu. Nah, IKN itu kan punya harapan menjadi bagian dari pemerataan pembangunan agar pusat-pusat pembangunan di luar Jawa itu juga bisa punya kesetaraan dalam konteks quality dan quantity gitu. Jadi saya kira itulah ya yang mungkin menjadi legacy ya dalam pemerintahan ini. Dan satu hal yang harus juga kita akui bahwa berbagai macam survei yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga survei kredibel itu kan mengungkapkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini di atas 70%. Itulah yang juga seringkali disalahgunakan oleh beberapa pihak, beberapa oknum ya untuk melegitimasi agar presiden bisa 3 periode gitu. Dan itu mungkin tadi juga sudah terjawab oleh Bang Rifki bahwa artinya presiden juga akan berganti, komitmen untuk pembangunan negara juga harus tetap berlangsung meskipun tadi yang Bang Rifki sampaikan mengenai proyek IKN salah satunya. Bang Rifki, mungkin sembari ini Agni membacakan satu pertanyaan dari teman-teman yang menonton atau join di YouTube Parwa Institute. Ada satu pertanyaan yang mungkin juga bisa Bang Rifki jawab kepada teman-teman. Ada pertanyaan dari Kalana Siwa. Beban anggaran dalam merealisasikan PSN ini tentu tidak sedikit. Dengan komitmen pemerintah melakukan pembiayaan dengan kreatif financing, apakah Bang Rifki juga optimis bahwa itu akan mengurangi beban APBN? Nah, mungkin ini soal pembiayaan anggaran. Kalau kita berkaca, mungkin masyarakat juga agak sedikit pesimis ya Bang Rifki ya, kalau misalkan ada pemberitaan bahwa investor mundur dari pembangunan dan lain sebagainya, mungkin ini juga menjadi satu keresahan masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan, apakah dengan komitmen pemerintah melakukan pembiayaan dengan creative financing, apakah ini juga menjadi satu optimisme kita bersama untuk mengurangi pembiayaan melalui beban APBN itu tadi, Bang Rifki? Iya, kalau kita lihat ya berbagai macam sumber pembiayaan pembangunan negara, terutama infrastruktur, itu kan sumber yang pertama adalah APBN atau APBD. Kemudian yang kedua adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi biasanya badan usaha itu swasta disuruh bangun dulu, kayak bangun tol, nanti dia operate beberapa tahun, nah nanti pada waktu tertentu nanti akan dikembalikan kepada pemerintah setelah dia mendapatkan keuntungan yang sudah diperhitungkan. Gitu. Yang ketiga ada pola investasi murni kan, 100% dari swasta, kemudian dia kelola sendiri dan dinikmati oleh publik. Nah biasanya kalau tiga ini nggak berhasil, pemerintah tuh ngambil jalan lain, yaitu utang. Baik utang di dalam negeri dengan menerbitkan surat hutang dalam negeri maupun surat hutang luar negeri gitu. Dan hutang ini tentu memiliki efek terhadap ketahanan ekonomi kita, terutama
dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi kalau utangnya untuk sesuatu yang bersifat investasi, ya masih mending. Misalnya bangun jalan tol gitu, bangun bandara yang memang ada uang yang bisa kita kutip lah dari proyek-proyek itu gitu. Nah, kita memang harus semakin kreatif ya untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan non utang terutama agar ketahanan ekonomi nasional kita itu bisa semakin baik pada satu pihak. Pada pihak yang lain, keinginan kita mengakselerasi pembangunan, terutama infrastruktur, itu tidak terhalang oleh kecilnya kapasitas anggaran negara dan anggaran daerah kita. Apa ikhtiar yang bisa kita lakukan kalau kita berkaca dari negara-negara yang lain? Satu, kita sebetulnya bisa melakukan modifikasi terhadap peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di perusahaan. Ketentuan terkait dengan CSR itu ada di dua undang-undang, Agni dan teman-teman. Yang pertama ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang kedua ada di Undang-Undang Minerba. Kenapa di Undang-Undang Minerba? Karena perusahaan yang bergerak di sektor mineral dan batu bara itu wajib kemudian memberikan dana CSR-nya kepada lingkungan sekitar. Problemnya adalah prosentasenya nggak diatur, kemudian sanksinya nggak ada. Jadi diwajibin tapi nggak ada sanksi. Ini sama kayak Agni waktu masih SMA nggak boleh keluar malam minggu, tapi kalau keluar nggak dimarahin. Nah itu kira-kira sama tuh. Itu. Jadi itu harus kita modifikasi aturannya agar clear berapa prosentasenya, kemudian jenisnya seperti apa. Nah, dana-dana CSR itu kalau prosentasenya diatur, maka kemudian jenisnya dibuat, dan salah satu jenis kompensasi CSR itu misalnya adalah membangun infrastruktur milik negara, baik yang harusnya dibiayai oleh APBN maupun APBD, itu sangat memungkinkan untuk kita kemudian menambal ya kekurangan dana yang kita miliki melalui APBN APBD. Ambil contoh misalnya, saya punya perusahaan tambang di Kabupaten A. Di Kabupaten A itu ada misalnya 200 km ruas jalan nasional. Ya, yang bisa dibiayai oleh pemerintah perbaikannya cuma 50. Nah, lalu kewajiban CSR saya misalnya bisa memperbaiki 5 kilometer, kan lumayan. Kalau ada 10 saja perusahaan seperti saya, maka kemudian itu akan sangat membantu gitu. Nah, pola yang lain itu adalah konversi pajak. Selama ini di tempat kita, pajak itu semata-mata adalah pembayaran pajak dalam bentuk uang atau dalam bentuk dana. Nah, di beberapa negara pajak itu bisa dikonversi dengan membangun aset-aset milik negara. Itu. Jadi ambil contoh tadi, misalnya dengan perusahaan tambang yang sama, saya punya kewajiban pajak 100 miliar, maka saya diberikan kesempatan untuk memilih 100 miliar itu mau saya bayar ke kantor pajak kah 100 miliar yang nanti pada akhirnya masuk ke kas negara, atau saya diminta untuk membangunkan jembatan, terowongan, dan seterusnya, infrastruktur milik negara, bukan infrastruktur milik perusahaan, ya, di sekitar tempat usaha saya misalnya. Nah, ikhtiar-ikhtiar inilah yang menurut pandangan saya itu harus dilakukan. Saya menulis buku serius ini terkait dengan aspek hukum pembiayaan infrastruktur ini. Dan saya melakukan riset yang cukup mendalam terkait ini. Saya bukan orang teknik, saya ini sarjana hukum, tetapi saya sangat menggandrungi soal infrastruktur karena saya ini pernah tersesat di jalan yang benar pada saat ditugaskan di Komisi 5 DPR RI. Kendati sekarang saya dikembalikan ke khitoh saya, karena saya dulu mempelajari hukum tata negara, S1, S2, S3 saya, balik lagi ke Komisi 2 yang ngurus pemilu. Itu hal yang lain. Tapi saya selalu sangat bersemangat membicarakan soal infrastruktur, soal pembangunan, dan seterusnya. Karena menurut pandangan saya, masyarakat itu bisa menikmati langsung, melihat langsung, dan merasakan langsung gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat kita melakukan pembangunan infrastruktur. Gitu, Agni. Oke, Bang Rifki, kayaknya semakin malam semakin banyak yang antusias untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bang Rifki. Ada satu pertanyaan, tapi ini menyambung soal apa namanya investasi dan juga
pembiayaan dalam program strategis nasional. Ada satu pertanyaan dari Majulus. Selamat malam, Pak Rifki mau bertanya, Presiden bertemu dengan Elon Musk, apakah ini menurut Bang Rifki juga menjadi salah satu upaya dalam merealisasikan program strategis nasional yang masih dan akan direalisasikan? Mungkin ini juga menjadi salah satu perhatian masyarakat ya, Bang Rifki. Bang Rifki mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, apakah ini juga menjadi agenda pemerintah membangun kerjasama dengan Elon Musk salah satunya, Bang Rifki? Ya, kalau kita baca visi misi presiden yang kemudian terlembagakan di dalam undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah pemerintah, RPJMN menengah nasional, itu memang salah satu program prioritas presiden adalah terkait dengan energi baru dan terbarukan, kan? Dan karena itu kemudian bagaimana kita mengurangi kebutuhan kita kepada sumber-sumber energi yang tidak bisa diperbaharui, ya, bahan bakar minyak misalnya, itu menjadi concern bagi pemerintahan sekarang. Nah, Presiden bertemu dengan siapa tadi namanya? Mas? Hah? Elon Musk, Bang Rifki. Iya, kalau di sini Alan namanya, kalau di Banjar ini. Beliau adalah CSO dari Tesla gitu, dan Tesla itu salah satu fokusnya adalah bagaimana mereka menggerakkan teknologi yang menghasilkan energi baru dan terbarukan. Misalnya transportasi berbasis energi baterai misalnya, ya, yang kalau kita runut ke hulunya, baterai itu salah satu unsur penting pembentuknya adalah nikel, dan nikel di Indonesia ini adalah 51% dari cadangan dunia gitu, dan karenanya saya kira langkah yang dilakukan Presiden itu menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk mulai menuju apa namanya, satu proses pembangunan yang lebih ramah kepada lingkungan. Okay. Dan tentu pada sisi yang lain soal investasi itu bukan hanya akan berdampak pada ekonomi, tapi yang paling akan terasa adalah bagaimana juga penyerapan tenaga kerja. Nah, saya mengingatkan kepada pemerintah, Presiden dan para menteri, jangan sampai nanti investasinya asing, yang kerja juga orang asing. Kita harus berdaulat secara ekonomi. Itu pesan satu dari 3 trisakti dari Bung Karno. Oke, Bang Rifki, sepertinya ada satu pertanyaan yang nyambung dengan dengan statement Bang Rifki terakhir ini dari Saudara Theon, bahwa Bang Rifki kalau dilihat dari deretan PSN, hanya satu aspek yang menyentuh aspek pembangunan sumber daya manusia itu adalah pendidikan. Lebih banyak di pembangunan fisik atau di infrastruktur secara fisik. Bagaimana menurut tanggapan Bang Rifki? Mungkin ini ada nyambung kaitannya ya Bang Rifki dengan statement Bang Rifki bahwa salah satu elemen penting dalam pembangunan dan juga investasi adalah bukan hanya sekedar investasinya, tapi bagaimana pelibatan secara sumber daya manusia, masyarakat Indonesia, dan lain sebagainya. Mungkin ada tanggapan sedikit Bang Rifki sebelum kita mengakhiri sesi perjumpaan dalam ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Iya, komitmen negara terhadap pendidikan itu kan jelas di dalam konstitusi, bahwa pemerintah itu berkewajiban untuk memberikan anggaran pendidikan setidak-tidaknya 20% dari APBN dan 20% dari setiap APBD. Nah, yang sedang kita kawal adalah bagaimana 20% itu bisa tepat sasaran. Dan kalau kita bicara pendidikan kan tentu bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan-pendidikan informal, ya. Di dalam lingkup misalnya teman-teman yang beragama Islam, kita mengenal ada pondok pesantren, ada madrasah diniyah, dan seterusnya. Itu juga menjadi tanggung jawab pendidikan oleh negara, oleh pemerintah. Begitu pula dengan
peningkatan sumber daya manusia di berbagai kementerian dan lembaga. Sehingga kemudian menurut pandangan saya ya soal pendidikan ini kok pemerintah di masa Pak Jokowi sangat serius. Sekarang tuh teman-teman akne itu banyak sekali yang sekolah ke luar negeri melalui LPDP, banyak sekali. Dulu zaman saya nyari beasiswa tuh susah. Rata-rata beasiswa yang menyediakan bukan negara kita, tapi fundingnya dari asing. Misalnya, ya walaupun sekarang juga masih ada Australian Development Scholarship misalnya kalau kita mau ke Australia gitu. Atau kalau kita mau pergi ke Inggris gitu, maka yang menyediakan pemerintah Inggris gitu dan seterusnya. Nah, sekarang negara itu ada ribuan orang yang disekolahkan melalui dana yang dimiliki oleh negara. Dan itulah komitmen kita karena kita ingin meningkatkan SDM, kita ingin setara dengan penduduk dunia ini, bahkan kita ingin menjadi bagian dari pemain global. Karena data menunjukkan Indonesia itu adalah anggota dari G20, Giant 20 gitu. 20 negara yang paling berpengaruh secara ekonomi di dunia. Dan karena itu kemudian ini adalah tantangan bagi kita generasi ke depan ya, generasi kita ke depan, generasi saya terlebih generasi adik-adik yang lebih muda daripada saya untuk kita bisa membuktikan bahwa Indonesia itu bukan lagi bagian dari negara berkembang, apalagi negara dunia ketiga, tapi menjadi negara maju. Dan itu menurut saya kita bisa lakukan kok. Kalau kita kemana-mana ke seluruh dunia ini, kita percaya diri bahwa kita bisa duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, atau gimana itu bahasanya yang benar. Saya kira gitu ya, Agni ya. Oke, Bang Rifki, mungkin sedikit ada yang disampaikan di closing statement kali ini, tapi tadi juga sudah ada pesan yang disampaikan Bang Rifki ke pemerintah. Sekaligus menutup dan closing Bang Rifki berkaitan dengan realisasi program dari 201 proyek dan 10 program strategis nasional. Mungkin ada 1-2 program atau 1-2 proyek yang sorotan betul-betul dari sosok Bang Rifki yang memang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Mungkin bisa sekaligus dengan closing statement, Bang Rifki. Ya, kita semua masih berdebar-debar soal proyek ibu kota negara baru di Kalimantan. Ini sudah hampir setengah tahun dari undang-undangnya disahkan oleh DPR. Dan masa-masa persiapan sedang dan terus dilakukan. Bagi kami sebagai anggota DPR, periode ini kami akan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena kami punya tanggung jawab yuridis, konstitusional, dan moral. Karena kami adalah bagian dari yang mengesahkan undang-undang ini. Nah, kalau ini berhasil, maka menurut saya kita sudah memberikan jawaban ya terhadap keraguan banyak pihak terkait dengan keinginan pemerintah termasuk DPR untuk menghadirkan ibu kota negara yang baru, yang kalau dalam bahasa Menteri Bappenas itu akan nanti merubah peradaban baru berpemerintahan kita. Karena di situ nanti akan ada green and smart office dan seterusnya yang tentu berbeda dari apa yang kita alami saat ini di daerah khusus Jakarta, karena Jakarta sudah tidak lagi daerah khusus ibu kota. Saya kira sebagai anak bangsa mari kita dukung bersama ini. Kritik, saran itu bukan sesuatu yang haram dalam demokrasi. Semua di pemerintahan dan DPR agar dialektika kita semakin kesini semakin memiliki kualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rifki, terima kasih banyak sudah menyaksikan kita sedikit berbincang dan ngobrol pada kesempatan kali ini. Tentu sebagai generasi yang akan mewariskan negara ini, yang akan mewariskan sejarah ke depannya, tidak ada yang bahwa kita bergerak ke belakang, tidak ada. Kita semua ingin bergerak ke depan, membawa perubahan yang baik untuk negara itu. Pada kesempatan kali ini juga ingin memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat bagi dan juga realisasi proyek dan juga nasional. Terima kasih Bang Rifki telah berkenan hadir. Sekali lagi semoga lancar terus program-programnya untuk terus mengawal Indonesia.
Terima kasih sahabat-sahabat Parwais itu semuanya. Saya akhiri. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rifki. Selamat kembali ke aktivitas Bang Rifki dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri Bang Rifki live pada malam hari ini. Semoga sehat selalu Bang Rifki.